bagi setiap laki-laki dan perempuan. Ya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim yang laki-laki dan muslim yang perempuan. Maka sebelumnya kita harus mengetahui ilmu apa sih yang wajib dicari. Ada ilmu yang wajib dicari, ada ilmu yang sunnah dicari, ada ilmu yang mubah dicari, dan ada juga ilmu yang haram kita cari. Jadi tidak semua ilmu itu fardu untuk dicari, enggak. Ya. Maka kata Imam Syekh Az-Zarnuji mengatakan, ketahuilah bahwa tidak diwajibkan bagi setiap muslim untuk mencari semua ilmu. Akan tetapi yang diwajibkan atasnya adalah mencari ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Ilmu yang paling utama adalah ilmu hal, yaitu ilmu yang berkaitan dengan kewajiban sehari-hari sebagai seorang muslim. Seperti tauhid, akhlak, fikih, dan amal yang paling utama adalah memelihara hal. Singkatnya begini. Ilmu hal itu adalah suatu ilmu yang mementingkan diri kita untuk ke surga. Yang mementingkan diri kita untuk akhirat. Maka salah satu termasuk ilmu hal yang paling besar dalam kehidupan kita adalah ilmu sholat. Maka wajib bagi setiap muslim seluruhnya untuk mencari ilmu tentang kewajiban sholat. Ilmu tentang puasa, ilmu tentang zakat, ilmu tentang haji, itu wajib. Wajib ya anak-anak ya, wajib. Kalau kita tak ada niat untuk mencarinya, dosa kita. Karena adalah sebuah kefarduan, mencari ilmu adalah sebuah kewajiban. Maka yang paling penting dalam kehidupan kita adalah ilmu hal, yaitu ilmu yang mendorong kita untuk meningkatkan ibadah kita ke akhirat. Itu penting, itu wajib. Jadi kalau ada seseorang yang mana dia tak bisa sholat, tapi dia tak mau mencari ilmu tentang sholat, maka dia berdosa. Kemudian, apa itu ilmu yang sunnah dicari? Yaitu ilmu pendukung untuk kehidupan kita. Itu sunnah dicari. Ilmu pendukung untuk kehidupan kita. Seperti apa ilmu pendukung untuk kehidupan kita? Ya seperti ilmu berhitung, ilmu ekonomi, ilmu fisika, ilmu biologi. Itu semuanya ilmu pendukung untuk kehidupan kita. Hukumnya sunnah dicari, enggak wajib, tapi sunnah. Tapi ya untuk menunjukkan kesuksesan kita di dunia. Kalau kalian mau sukses dunia akhirat, ya juga belajar sungguh-sungguh ilmu-ilmu yang sunnah dicari. Ada ilmu yang mubah dicari, ada. Dipelajari ya bisa dapat pahala juga, nggak dipelajari ya juga nggak dapat dosa. Atau nggak dapat apa-apa, seperti ilmu memasak, ilmu pakai baju, ilmu cara memakan, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Oke. Ada juga ilmu yang haram dicari. Ada ilmu yang haram dicari. Nggak boleh kita cari ilmu itu. Contohnya seperti apa? Ilmu santet, ilmu dukun, ya kan? Itu nggak boleh dicari. Itu hukumnya haram. Dan ilmu perbintangan atau ilmu nujum. Ilmu nujum itu nggak boleh. Bagaimana kok nggak boleh kita belajar ilmu perbintangan? Karena kata Imam Ghazali, maka karena kata Imam Ghazali, kenapa ilmu nujum itu haram untuk dicari? Karena itu banyak orang beranggapan bahwasanya dengan ilmu bintang orang banyak meramal. Contohnya bintang apa? Bintang Scorpio. Kalau Scorpio bawa matinya, kalau nggak besok Selasa apa mati. Bintangmu apa? Bintangku apa lagi? Lain-lain. Kalau dia meramal dengan ilmu bintang, maka itu hukumnya haram. Tapi boleh juga belajar ilmu perbintangan
kalau dia untuk menentukan ilmu falakiyah, menentukan arah kiblat, menentukan arah bumi, menentukan bintang timur, dan lain-lain. Dan lain-lain. Paham tuh? Nah, baiklah. Jadi tidak semua ilmu itu harus kita cari, wajib kita cari, enggak. Jadi ada temponya, ada batasannya. Maka perlu diketahui yang paling wajib adalah ilmu fikih dan ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid itu bukan hanya kita tahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saja. Tidak, tetapi begitu banyak sifat-sifat Allah yang harus kita tahu dan harus kita yakini tentang takdir qada dan qadarnya Allah, tentang sifat Rahman dan Rahimnya Allah, tentang sifat qawinya Allah, tentang sifat ilmunya Allah, tentang sifat basirnya Allah, dan begitu banyak. Wa yuftaradu 'alal muslimi talabu ma yaqa'u lahu fi halihi fi ay halin kana fa innahu la budda lahu minas shalah wa yuftaradu 'alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi salatihi biqadri ma yuaddi bihi fardhus shalah wa yajibu 'alaihi biqadri ma yuaddi bihi al-wajib li'anna ma yatawassalu bihi ila iqamatil fardi yakunu fardhan wa ma yatawassalu bihi ila iqamatil wajibi yakunu wajiban wa kadza fi shaumi waz zakati in kana lahu malun wal haji in wajaba alaih wa kadza fil buyu'i in kana yattajiru bi. Setiap muslim difardukan mencari ilmu yang berkaitan dengan kondisi yang dia hadapi dalam kondisi apapun. Misalnya seseorang wajib mengerjakan sholat, maka difardukan baginya mengetahui hal-hal yang harus dia lakukan dalam sholat. Minimal ilmu yang dengannya dia bisa menjalankan kefarduan sholat. Dan dia juga wajib mengetahui hal-hal yang dengannya dia bisa melaksanakan kewajiban. Sebab hal-hal yang menjadi wasilah ditegakkannya hal-hal yang difardukan, maka wasilah tersebut menjadi fardu. Dan hal-hal yang menjadi wasilah ditegakkannya kewajiban, maka wasilah tersebut menjadi wajib. Demikian pula dalam hal puasa, zakat, jika dia mempunyai harta, dan haji, jika dia memiliki kemampuan, sama halnya dalam hal jual beli jika dia berdagang. Jadi ada namanya ilmu wasilah. Apa itu ilmu wasilah? Yaitu ilmu penghubung kepada kondisi kita, kewajiban kita sehari-hari. Contohnya begini, kita sholat wajib, maka mencari ilmu tentang sholat itu juga wajib. Maka karena ada wasilah penghubung yang menyebabkan sholat wajib adalah wudhu, maka kita mencari ilmu tentang bersuci, tentang wudhu, maka menjadi wajib. Ini, kita pergi haji wajib, maka pergi haji wajib, maka ke haji itu butuh duit yang banyak, namanya wasilah. Maka dalam mencari duit, maka kita harus juga penting dalam mencari ilmu ekonomi. Maka ketika mencari duit untuk pergi haji, mencarinya itu menjadi wajib. Itu ilmu. Sama seperti berdagang. Jadi ada ilmu wasilah yang sebenarnya dia ini sunnah, bisa berdekatan menjadi wajib karena dia menjadi perihal untuk mendukung kita kepada sebuah kewajiban. Ya kan? Saya ulangi, seperti sholat. Sholat itu wajib. Maka kalau saya tanya hukum wudhu apa? Hukum wudhu itu apa? Hukum wudhu itu sunnah atau wajib? Hukum wudhu itu mubah. Bisa dia sunnah, bisa dia wajib. Kalau dia sunnah, ya dia wudhu. Tapi kalau dia wudhu untuk sholat, maka wudhunya menjadi wajib. Begitu juga dengan ilmu. Ilmu sholat itu wajib, maka ada ilmu wasilah. Setiap yang mendukung tentang perihal sholat, maka menjadi wajib. Seperti apa? Ilmu bersuci. Ya, kemudian ilmu mencari menentukan yang mahram dan tidak mahram, yang membatalkan wudhu, dan lain-lain. Begitu juga dengan ilmu haji yang berkaitan dengan haji. Mungkin mencari ilmu haji yang berkaitan wasilah dengan hubungan dengan haji seperti dalam safar, dalam perjalanannya,
dalam mencari duitnya, dan lain-lain. Paham tuh? Wakila li Muhammad bin al-Hasan, kemudian dibuka di halaman 5. Wakila li Muhammad bin al-Hasan rahmatullahi alaih lima la tusannifu kitaban fi zuhdi. Qala qad sannaftu kitaban fil buyu'i yakni az-zahidu man yahtarizu ani syubuhati wal makruhati fi tijarati. Muhammad bin Al-Hasan pernah ditanya rahimahullah, mengapa engkau menulis buku tentang zuhud? Dia menjawab, aku telah menulis buku tentang jual beli. Maksudnya bahwa orang zuhud itu adalah orang yang menjaga diri dari hal yang subhat dan makruh dalam jual beli. Jadi ada kalanya seperti ilmu berdagang, ya, ilmu berdagang. Kalau dengan ilmu berdagang, dia bisa menjadikan keimanan dia bertambah, zuhud dia bertambah, ketakwaan dia bertambah, maka ilmu berdagang bisa naik menjadi wajib. Seperti kata Imam Al-Hasan. Jadi kenapa engkau menulis buku tentang zuhud? Aku menulis buku tentang jual beli. Maksudnya dia juga menulis buku tentang jual beli biar orang-orang itu nggak suka minta-minta saja ini. Jadi orang itu disuruh, kamu tuh belajar loh cari duit biar nggak mengharap sama orang, juga zuhud kepada dunia. Jadi ilmu jual beli itu kadang ilmu perekonomian tuh bisa menjadi wajib kalau untuk menaikkan ibadah kita dalam keseharian kita. Wa kadza fi sa'iril muamalat wal hirafi. Halaman 6 ya. Wa kullu man istaghala bi syai'in minha yuftaradu alaihi ilmu taharruzi anil harami fihi. Wa kadzalika yuftaradu alaihi al ilmul ahwalil qalbi minat tawakkuli wal inabati wal khasyati war ridha. Fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal. Demikian pula dalam semua muamalah dan profesi. Muamalah itu semua kegiatan pekerjaan kita sehari-hari dan profesi. Setiap orang yang berkecimpung di dalamnya harus mengetahui hal-hal yang bisa menjaga dirinya dari sesuatu yang diharamkan. Seseorang juga harus mengetahui ilmu yang berkaitan dengan hati, misalnya tawakal, taubah, khasyah, dan ridho, sebab semua hal itu tersebut terjadi pada semua keadaan. Penting ya, kata Imam Az-Zarruji mengatakan ilmu yang termasuk pentingnya juga ilmu yang berkaitan dengan hati. Kita belajar tentang ilmu hati itu apa aja, seperti tawakal. Tawakal itu apa? Tidak semuanya tawakal itu mengharapkan semua hanya kepada Allah, tidak berharap kepada makhluk. Tawakal, menerima apa adanya, itu namanya tawakal. Tawakal, mau dia miskin, mau dia kaya, mau dia sakit, mau dia cacat, semua tawakal diserahkan semua kepada Allah. Kemudian dia belajar tentang taubat, islah diri, khasyah itu takut kepada Allah dan ridho. Jadi dalam hidup ini ada dua. Dalam hidup ada dua yang harus kita pegang. Yang pertama, roja adalah harapan kepada surganya Allah. Wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin idwa al-mukhtassu bil insaniyati li anna jami'al khisali siwal ilmi yashtariku fiha al-insanu wa sairul hayawanat asy-syaja'ati wal jur'ati wal quwwati wal judi wasyafaqati wa ghairiha siwal illallah ta'ala fadhala Adam alaihi salam 'alal malaikati wa amruhum bisujudi. Tidak seorang pun yang meragukan keutamaan ilmu, karena ilmu hanya dimiliki oleh umat manusia. Adapun tabiat selain ilmu bisa saja dimiliki oleh manusia maupun semua binatang. Misalnya keberanian, kekuatan, kemurahan, belas kasih, dan yang lainnya. Dengan ilmu Allah menampakkan kelebihan Adam alaihissalam atas para malaikat, sehingga Allah memerintahkan mereka untuk bersujud kepadanya. Dalam firman-Nya,
Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis, yang enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Ayat ini diulang dalam lebih dari satu ayat dalam Al-Quran. Masya Allah, begitu pentingnya kita terhadap ilmu, ya, ilmu. Jadi jangan anggap remeh tentang ilmu. Ya. Ilmu ini begitu penting. Naiknya derajat seorang manusia karena ilmu. Ya. Ilmu bisa menaikkan derajatnya seorang hamba, dan ilmu bisa, tanpa ilmu orang bisa turun derajatnya dari diri manusia itu sendiri, bahkan bisa lebih hina daripada hewan. Terkadang ilmu itu ada yang bermanfaat buat diri dia, ilmu itu juga ada yang mudarat buat diri dia. Maka kita selagi masih dalam menuntut ilmu, kita harus pintar-pintar dalam mencari ilmu, mana yang wajib dicari, mana yang sunnah dicari, dan mana yang mubah dicari. Wa innama syaraful ilmi bikaunihi wasilatan ilal birri wat taqwa. Ilmu memiliki keutamaan karena ia menjadi perantara kepada kebajikan dan ketakwaan. Alladzi yastahiqu biha al-mar'ul karamata indallah wa sa'adatal abadiyah kama qila li Muhammad bin Hasan radhiyallahu alaihi wasallam. Dengan ketakwaan manusia memperoleh kedudukan yang luhur di sisi Allah dan kebahagiaan yang abadi. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh syair Muhammad bin Al-Hasan rahimahullah. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi. Belajarlah karena ilmu itu penghias bagi pemiliknya, juga kelebihan dan tanda bagi setiap yang terpuji. Ilmu itu adalah hiasan buat diri kita, bukan harta, bukan tahta ya. Harta, tahta, apalagi harta, bukan. Tapi apa? Ilmu untuk menghiasi diri kita. Bukan berarti dengan adanya ilmu kita kaya, tidak. Tapi adanya ilmu bagi seseorang bisa menaikkan derajat dia di sisi Allah, dan di sisi manusia. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fil buhuril fawaidi. Jadikan hari-harimu untuk menambah ilmu dan berenanglah di lautan ilmu yang bermanfaat. Ilmu tanpa batas, ya, ilmu itu tanpa batas dan tak ada ujungnya. Mau sampai kapanpun kita tetap mencari ilmu sampai kita mati. Tafaqqa fa inal fika afdalu qaidin ilal birri wa taqwa wa a'dalu qasidi. Belajarlah fikih. Fikih itu ilmu tentang salat ya, fikih itu ilmu tentang salat, puasa, zakat. Karena fikih itu pembimbing terbaik menuju kebaikan dan takwa serta ilmu yang paling lurus untuk dipelajari. Wal ilmul hadiyu ila sunanil huda wa hisnun yunji min jami'i syada'idi. Ia adalah ilmu yang menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ia adalah benteng yang akan menyelamatkan diri semua kesulitan. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitanin min alfi abidin. Oleh karena itu seorang faqih yang warok, ahli ilmu yang warok, lebih berat bagi syaitan menggodanya daripada 1000 ahli ibadah tapi bodoh. Nah, ini penting ini anak-anak. Penting. Salah satu lagi kewajiban kita menuntut ilmu adalah ilmu Al-Quran. Ya, kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang mukmin, kita punya pegangan hidup yaitu Al-Quran. Kalau kita tak belajar Al-Quran, tak pandai baca Al-Quran, salah-salah baca Al-Quran, bahaya itu. Bahaya, apalagi kita sebagai seorang muslim, ya, seorang muslim. Jadi kalau ditanya nanti di kubur apa nabimu, siapa Tuhanmu, dan apa kita, penting ya, penting. Kemudian ilmu-ilmu menaikkan derajatnya seseorang, tapi yang paling tinggi yang harus apalagi bagi seorang muslim, kalian ini harus belajar ilmu tentang sholat, ilmu tentang zakat, ilmu tentang puasa ya. Apa saja yang membatalkan puasa,
apa saja yang membatalkan sholat, apa saja yang dibolehkannya sholat itu wajib. Wajib bagi setiap seorang hamba muslim dan muslimat. Kalau kita nggak belajar, dosa lah. Dosa kita nggak belajar, dosa. Terus Ustaz, kalau sekarang belum waktunya, nanti belajar. Nanti. Kalau nggak tanya-tanya sama Ustaz yang di sebelahnya. Tanya sama saya yang dekat. Nah, tanya. Kalau nggak belajar, niat dari sekarang. Belajar ilmu fikih, belajar ilmu sholat. Karena kata Nabi, nanti di akhir zaman akan ada orang sholat 60 tahun dia selama sholat, tapi selama itu tak ada satupun sholatnya Allah terima. Kenapa? Karena dia sholat tanpa ilmu. Nah, ini penting nih. Dia sholat tapi tak bisa mandi janabat. Dia sholat tapi tak tahu yang mana najis, yang mana nggak najis. Dia sholat tapi tak tahu yang mana aurat. Dia sholat tapi tak tahu yang mana mahram sama ghairu mahram. Nah, ini bahaya ini. Nah, jadi pentingnya juga tentang ilmu sholat. Dia puasa, nah, tapi tak tahu tentang ilmu puasa. Dia puasa, aku puasa, tapi masih makan dan minum. Puasa tapi masih gibahin orang, puasa tapi masih ngomong kotor, ya kan? Dia puasa tapi tidur aja tidur nyelalok dari pagi sampai sore langsung buka. Nah, itu puasa tapi puasanya tak diterima Allah, ya. Kata Allah, capek-capek orang puasa, capek-capek dia lapar, capek-capek dia haus, tak ada yang diterima Allah satupun pahalanya. Bahkan juga haus dan ibadah tak memakai ilmu. Jadi kalau orang berilmu, dia tahu apa yang harus diwajibkan ketika puasa, apa yang tak boleh ketika puasa, menahan amarah, nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh ngegibah, nggak boleh bohong. Dia banyak baca Quran, dia banyak belajar. Oh, jadi dalam hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang belajar satu bab ilmu, maka itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat, ya. Satu bab ilmu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Sekarang ini Ramadan kita belajar satu bab ilmu, kalau kita hitung-hitung ya 100 rakaat kali 10 berapa? 1000 rakaat. Bisa kalau sholat 1000 rakaat sehari? Tidak bisa, kecuali kalau ngaji. Jadi mencari ilmu, maka Allah akan nanti bangkitkan dia dalam keadaan bersama orang-orang ahli fikih. Jadi setiap tinta yang kalian tulis, setiap tipek hari kiamat dia akan bangkit bangga dengan darah-darahku. Jadi orang mati syahid ketika perang itu, aku bangga dengan darahku, dia akan bangkit. Tapi kalau orang meninggal ketika dalam menuntut ilmu, dia akan bangga dengan aku bangga dengan tinta-tinta yang kutorehkan di atas kertas menulis ilmu. Jadi kita menuntut ilmu, jangan sembarangan. Orang yang menuntut ilmu itu sama tingginya derajatnya dengan orang jihad fi sabilillah. Sama itu tingginya, sama itu. Nanti di surga sama itu, sama rata dia. Baiklah, cukup karena sudah masuk jam 8.30. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Enggak ada, baik. Besok kita akan langsung nyambung ke berikutnya. Sebentar. Sudah masuk. Baiklah, sekian dari Bapak. Mohon maaf. Assalamualaikum bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.